Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Jalu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagai pengetahuan yang saya pelajari, khususnya buat wabah penyakit yang menimpa seluruh dunia, khususnya Indonesia, yaitu COVID-19. Sedulur, mari kita kaji apa sih tujuannya Allah itu ngasih wabah epidemik ya, wabah seluruh dunia, yaitu COVID-19. Bukan Indonesia saja, berawal dari negeri Cina, Wuhan. Itu kata menurut orang Cina, tapi menurut agama Islam, itu ada ulama besar, dia sudah memprediksi ini sebelum corona muncul di Wuhan. Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar Masyur Al-Adni dari Yaman. Dia menuliskan itu sebelum corona itu ada. Berarti dia sebelum 10 tahun yang silam dia udah memprediksi bahwa ntar ada penyakit kuruna, bahasa Arab kuruna. Kalau sekarang yang kita kenal yaitu corona atau COVID-19. Sedulur, mari kita kaji apa sih tujuan Allah mengirimkan wabah kepada hambanya itu, supaya apa? Supaya ingat, kata orang Jawa mah eling, kata guru saya mah, Kak Abah Sukroti bin Rasvin, supaya eling nang, supaya eling. Kalau udah eling mah insya Allah dulu kita selamat. Asal eling, jujur, tawakal, insya Allah selamat. Corona itu penyakit yang menakutkan, karena dengan serentak manusia itu bisa meninggal. Karena diawali itu, kata Syekh Abu Bakar Masyhur, Al-Habib Abu Bakar Masyhur, itu ciri-ciri kuruna itu pertama demam, terus disertai panas tinggi. Nah, terus disertai batuk. Nah, di corona juga yang dari Wuhan itu ciri-cirinya sama persis kayak prediksi Al-Habib Abu Bakar Masyhur. Itulah, saudara, kalau ibaratnya kita beserta Allah itu ngasih istilah kata orang Jawa mah wangsit, kata para nabi wahyu. Jadi ibaratnya tahu di masa depan itu mutlak hak mutlak Allah, karena manusia itu hanya bisanya menjalin ikhtiar dan beribadah sama Allah. Kita dulur, sebelum kita mengkaji apa penanggulangan dari COVID-19 ini, mari kita kaji. Sebelum kaji, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe dari sampean semua insya Allah bisa bermanfaat buat orang yang membutuhkan. Dulur-dulur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
siapa orangnya yang mau selamat dari 19 malaikat Jabaniyah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya dari satu huruf itu surga. Satu huruf itu surga. Nah, kenapa dulur-dulur? Ini kan COVID-19. Kenapa enggak ada COVID-18 atau COVID-20? Karena ini rencana Allah, udah prerogatif Allah. Tinggal kita yang sebagai hambanya digali, dikaji apa itu COVID-19 dan apa itu penanggulangannya. Nah, di dalam Bismillah kan katakan Nabi suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, dan di situ juga yang akan terhindar dari siksaan 19 malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah itu malaikat penjaga neraka. Jadi siapa saja orangnya yang berbuat dosa, udah nggak ada pandang bulu. Malaikat Jabaniyah itu main hajar aja. Jadi ada kaitannya dengan COVID-19 itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan diselamatkan dari siksa 19 malaikat Jabaniyah. Karena ada kaitannya COVID-19. Terus 19 malaikat Jabaniyah yang dipimpin oleh malaikat Malik. Nah, terus suruh baca bismillah, katakan Nabi itu. Nah, mari kita dikaji. Bismillah itu dan satu hurufnya itu dia dianukan surga. Nah, kenapa? Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, Lur. Ada 19 huruf. Dan jumlah hurufnya juga dihitung itu ada 19. Maka mari kita kaji biar kita paham. Kenapa? Biar paham, baca bismillah. Nah, kata waktu saya mengkaji bismillah itu waktu belajar sama guru saya Abah Sukroti bin Raswin, alhamdulillah mengkaji tentang huruf bismillah ini, ya alhamdulillah ini ketemu. Dan saya waktu belajar di waktu silaturahmi ke Jepara di pondok pesantrennya Kiai Haji Taufikul Hakim yang punya pesantren Nur Falah Amsilati, ya ini dapatnya saya dikasih kitab itu ya mengkaji tentang ini. Dan kata beliau itu kalau kita mau terhindar dari virus corona COVID-19, nah kita siapkan air di gelas dan kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim 19 kali dan minta sama Allah supaya saya dijauhkan dari wabah COVID corona. Insya Allah Allah akan selamatkan kita dan diberi satu huruf bismillah itu surga. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita kaji huruf Bismillahirrahmanirrahim biar kita paham. Oke, kita kaji huruf Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji tentang COVID-19. Nah, kita kata Rasulullah SAW suruh baca Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kita hitung dari huruf Bismillahirrahmanirrahim ini. Kita hitung. Ini ba. Hitung berarti dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nah, kita hitung dari ba. Berarti ini ba. Shin, mim, alif, lam, ha, alif, lam lagi, ro, terus ha, mim, nun, alif lagi, lam, ro, ha, ya, dan mim. Tuh, lihat dulur-dulur. Ini 19 itu terdapat di Bismillahirrahmanirrahim. Benar kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mau selamat dari siksa malaikat 19 malaikat Jabaniyah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya dari satu huruf Bismillah itu sebuah surga. Nah, jadi kata kiai saya waktu di Jepara itu, kalau mau terhindar dari COVID-19 kita siapkan, misalkan kita merasakan badan kita itu sakit, badan kita itu ciri-cirinya corona, lah kita siapkan air, baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali dan minta sama Allah supaya kita dijauhkan dari wabah corona. Insya Allah Allah akan mengabulkan permohonan sampean semua, karena ini sabda Rasulullah SAW. Nah, kita dikaji lagi tentang bismillahnya. Ini kan semua hurufnya kan ada 19. Nah, dan ada berapa huruf dalam bismillah itu? Nah, kita kaji lagi. Ini kita hitung. Ba-nya ada 1. Shin-nya ada 1. Mimnya kita hitung 1, 2, 3. Mimnya 3. Habis mim, alifnya kita hitung 1, 2, 3. Alifnya ada 3. Terus lamnya 1, 2, 3, 4. Lamnya ada 4. H-nya ada
satu, terus ro nya 1 2 ada 2, terus h nya 1 2 ada 2, habis itu nunnya ada 1, terus nya ada 1. Nah kita hitung 1 2 5 8 4 5 7 9. Ini 1 1 2. Nah, 2 tambah 9 tambah 8 sama dengan 19 dulu. Mutar-muter ini di 19. Nah, maka yang melanda seluruh dunia yang kena COVID-19 ini insya Allah bisa tertanggulangi, bisa teratasi dengan kita membaca bismillah. Obatnya ini membaca bismillah dan minta sama Allah, dan disertai tawakal kita pada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan kita. Mati dan hidup kita itu hanya milik Allah, bukan karena corona. Cuman kita yang mematuhi peraturan pemerintah, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai cuci tangan, ya kita aturi aturan pemerintah. Karena kita diam di Indonesia, kita ikut pemerintah. Walaupun hidup dan mati itu mutlak hak Allah, ya kita tetap patuhi peraturan pemerintah, protokol pemerintah. Tapi yang jelasnya kalau kita mau selamat, terhindar dari virus corona, ya inilah kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya mengkaji ini, alhamdulillah saya dapat pengenalan Bismillah-19 dari guru saya Abah Sukrodi bin Rasmin, dan masalah pengajian COVID ini saya dapat dari Kiai Taufikul Hakim yang punya pesantren Nurfalah Amsilati Jepara, dan saya juga dapat dikasih kitabnya. Insyaallah ibaratnya pengkajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat muslim. Mari kita tingkatkan tawakal kita pada Allah, sebab ini udah akhir zaman. Sudah akhir zaman. Itu saja pengkajian tentang virus corona. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga terhindar dari wabah virus corona, dan virus ini supaya hilang. Udah jangan, khususnya di Indonesia, di manapun juga jangan udah biarin corona itu diangkat sama Allah. Asal kita bertawakal sama Allah, insya Allah kita dijauhkan dari virus corona. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penerangan saya ini kurang jelas, tapi intinya saya itu bermaksud baik, berbagi pengalaman untuk menanggulangi virus corona. Karena virus corona itu menakutkan, yang meninggal juga kadang-kadang keluarga nggak bisa ngelihat, khusus yang nangan itu khusus tim corona, keluarga itu nggak bisa memakamkan yang meninggal. Makanya kita menanggulangi virus corona, mari kita, kalau badan kita terasa demam, panas, terus disertai batuk, kita jangan khawatir, kita masih punya Allah. Kita minta sama Allah, yaitu tadi siapkan air putih, kita bacain bismillah 19 kali,
dan kita minum, minta sama Allah supaya kita disembuhkan badan kita, kesehatan badan kita, insya Allah kita akan sehat. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, memohonlah padaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.